asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Profinalis, Bapak-bapak dan Ibu yang semua saya hormati, dan terutama Anda Alia dan Pak Burmalis yang telah mengarrange acara ini, saya hormati. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya kita rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam sebuah forum yang cukup unik ya, di mana kita ingin mendengar pengalaman seorang anak bangsa, anak Minang dalam usia yang sangat muda, dalam pembentukan jati diri. Dia berada di negara yang dalam banyak hal tidak sejalan pandangan keyakinan dengan kita, terutama dalam konteks adat dan agama. Nah, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagaimana anak-anak muda Minang yang orang Minang merantau yang makin jauh, merantau tidak lagi di Indonesia tapi di mancanegara, bagaimana keluarga menyikapi ini dan bagaimana anak-anak sendiri ditumbuhkan keyakinan, percaya dirinya untuk tetap punya identitas keminangan keindonesiaan walaupun nanti mereka menjadi warga negara di mana mereka merantau. Nah, Alia adalah salah satu contoh di mana keluarganya, Pak Abdal dan istri menyadari perjuangan besar ini dan dari awal mensenariokan, dan yang menarik Alia berkreativitas di tengah koridor yang disiapkan oleh orang tua. Saya bertemu Alia mungkin dari 5 tahun ya, Alia, sejak pre-pandemi ya. Jadi kami saya tertarik sekali waktu itu beliau masih SMA, sekarang hampir tamat saya dengar ya. Tepuk tanganlah dulu ya. Dari SMA sekarang sudah hampir selesai dan mudah-mudahan S2, S3 ya. Dan kalau ada S7 nanti sampai S7 ya. Jadi inilah Alia yang modest, humble ya, dan selalu ingin berbagi. Dan saya ingat sekali beberapa video conference kita yang sebagai latar belakang bagi Bapak dan Ibu gerakan Minang Diaspora yang dirintis oleh Pak Dino, Pak Burmalis, Pak Datuk Bupati ya, Pak Maskur dan teman-teman yang lain, ini luar biasa. Keyakinan orang Minang untuk direkatkan dan merekatkan diri makin tinggi. Saya baru aja ke Belanda ya, ketemu di sana, ke Malaysia kemarin, itu dasar lah ya. Dan kita baru menerima 190 dari Sydney, Sulawesi, dan kemudian mereka semua yang muda-muda pun hanya pulang dengan kebanggaan, yang bangga menjadi orang Minang. Hanya dalam perjalanan berapa hari ya, tidak sampai seminggu ya, kita perjalankan di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Dia hadir, dia berdialog, dia makin mengental keminangannya, keislamannya, dan menuju ke Indonesiaannya. Jadi karena itu kita akan mendengar presentasi dari Alia sekitar setengah jam lebih, bagaimana beliau akan merefleksikan nanti perjalanan hidup di Alia ya. Kemudian kita buka Q&A ya, tanya jawab, silakan. Nanti semua kita berikan kesempatan, jangan ragu. Jadi karena itu mudah-mudahan siapkan pertanyaan dari sekarang, nggak usah panjang-panjang, sehingga makin banyak yang bisa ikut bertanya dan mendengar apa jawaban dari Alia nanti. Kita berikan tepuk tangan pada Alia dulu. Alia, silakan, boleh memakai podium sana, ya, bebas, ya, atau mana? Sini aja, silakan Alia. Ya, silakan. Sini, video putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Basri Jalal, Pak Jurnalis, dan Pak Burmalis dari Minang Diaspora Network serta Universitas Yarsi, juga Bapak moderator serta Bapak Ibu dari Minang Diaspora Network yang telah berkenan memberikan kesempatan pada Ambo untuk bisa bersilaturahim tatap muka dengan segenap masyarakat Minang yang berada di sekitar Jabodetabek siang hari itu. Jo bismillah kata buka, disusun jaringan sepuluh, ditampukkan kapalangan satu, dihunjamkan batu dan dua. Kepada Allah ampun diminta,
sampah diantar dipuhunkan. Kapadua pangulu pamangku adat dilo mau ngana tuanku dan majunjung soko dalam adat. Sarako imam dengan khatib dan mudo pamundian dunia undo kandung soko di dalam. Si cerek di tapi banda kok rabah kalau barakan. Ambo ketek jorong beraja kok salah kalau tunjukkan. Pertama aku kenalkan diri Ambo kepada hadirin sadonyo. Ambo Alia Lawindo, lahir dan gadang di Washington DC, Amerika Serikat. Ibu Ambo Nani berasal dari Parang Panjang dan Papa berasal dari Jorong Saribulan Tigo Balai Agam. Kini Ambo baru saja selesai semester ke-6 di American University dan Ambo mengambil jurusan hubungan internasional atau International Studies. Di semester ke-6 tersebut Ambo ikut program study abroad atau exchange yang Ambo pilih di Indonesia. Sekalian biar bisa pulang kampung juga. Merupakan kerjasama pertama kali American University dengan UGM yang kuliahnya di Visipol. Alhamdulillah sudah selesai pada bulan Juni kemarin dan sekarang lagi masa liburan musim panas di sana. Nanti insya Allah balik lagi ke Amerika minggu depan. Baiklah hadirin sadonyo, karena tema pertemuan kita hari ini adalah falsafah Minangkabau sebagai jati diri generasi muda Minangkabau di rantau global. Maka dalam kesempatan itu aku akan berbagi pada hadirin sadonyo dalam usaha pencarian dalam membangun jati diri yang sesuai falsafah adat itu. Adai bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak menantul andai makan, alam terkambang dari buku. Ungkapan itu dapat kita temui dalam pelajaran adat Minang, yaitu adat dan ampek. Yang pertama, adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai norma dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat yang indah latang dek paneh, indah lapu dek hujan, diasak indah lalu, dibubui indah mati atau adat berubah mati. Adat dan sabana adat bersumber dari alam. Pada hakikatnya, adat ini ialah kelaziman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni ada bersandi syarak bersandi kitabullah dan syarak orang tua adai memakai. Dari konsep itu lahir pula falsafah dasar orang Minangkabau yang kini alam takabal jadi dulu. Adat dan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari 4 jenis adat di Minangkabau sebagai landasan utama dari norma, hukum, dan aturan-aturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari adat dan sabana adat. Jadi di situ syarat mutlak jati diri orang Minangkabau mesti Islam. Tidak ada agama lain orang Minang selain Islam. Maka untuk memenuhi persyaratan pertama dari adat Nape itu, Isiko Ambo ingin menceritakan bagaimana perjalanan Ambo dan Ketek sampai kini untuk belajar agama Islam, serta pengalaman dan apa saja yang telah Ambo jalani selama itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi kedua Minang yang layak gadang di rantau kota metropolitan Washington DC, yang juga menjadi pusat arah perpolitikan dunia, sosial, ekonomi, dan budaya serta kehidupan modern yang berkembang pesat saat ini. Pertama, dalam bidang agama, pendidikan yang Ambo terima pertama kali tentu dari kedua orang tua Ambo sendiri. Semenjak Ambo mulai bisa mengecek, Bunda dan Papa telah mengenalkan Ambo nilai agama Islam. Setiap Jumatan, Ambo selalu dibawa oleh Papa untuk pergi Jumatan. Lafaz ayat Al-Quran yang dibaca imam waktu sholat selalu jadi ingatan dalam memori Ambo. Setiap hari Minggu, Ambo juga pergi ke Madrasah Indonesia yang dikelola oleh komunitas Islam Indonesia yang ada di Washington DC, yaitu IMAM. Meskipun masih usia preschool atau TK,
Bunda Ambo juga volunteer juga jadi guru mengaji di Madrasah Imam sampai kini. Setiap hari Minggu, Ambo bertemu teman-teman seusia Ambo yang datang diantar oleh orang tua Indonesia lainnya untuk belajar mengaji. Alhamdulillah, Ambo masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkontribusi kepada komunitas Muslim Inam di madrasah sampai saat ini. Meskipun sibuk kuliah di perguruan tinggi dengan segala tantangan sebagai mahasiswa. Walaupun sekarang lagi libur di Indonesia, insya Allah akan balik lagi belajar di Imam Madrasah. Di Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia itu, ini Ambo aktif jadi volunteer mengajar mengaji untuk anak-anak SD. Untuk menambah ilmu mengajar mengaji, Ambo juga mengambil kursus ITKON yang diadakan oleh MAS atau Muslim American Society, yaitu Quran institusi yang bagus kualitasnya, dan alhamdulillah dalam kursus ini Ambo mendapat hasil yang memuaskan. Di samping itu, Ambo juga ikut kegiatan organisasi Islam Muslim lainnya yang meliputi Muslim Indonesia yang berada di seluruh Amerika, yaitu IMSA. Biasanya Ambo ikut tahsin dan halaqah sekali seminggu secara online dan juga mengaji online yang diikuti oleh anak-anak Indonesia yang tinggal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, terutama di Washington DC, Maryland, sama Virginia. Adapun kegiatan keislaman yang rutin diikuti adalah summer camp untuk komunitas Islam yang diselenggarakan oleh Imam Center yang dilaksanakan setiap musim panas. Jadi sekarang telah dilaksanakan, tapi karena lagi di sini jadi nggak ikut tahun ini. Ambo ikut terlibat dalam kegiatan baik program maupun dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan setiap akhir tahun di bulan Desember, dari tanggal 20 Desember sampai pergantian tahun baru, mengikuti muktamar yang diselenggarakan oleh IMSA, yang mana tempat pelaksanaannya berganti kota setiap tahunnya. Kotanya tahun kemarin sempat di Boston, Massachusetts. Sedangkan di sekolah Ambo juga terlibat dalam kegiatan Muslim Student Association atau MSA. Waktu di SMA dia terakhir menjadi Presiden Muslim Student Association. Sekarang di kampus masih berlanjut aktif di kegiatan Muslim Student Association ini yang ada di American University. Sekarang kedua, aktivitas sosial budaya. Dalam aktivitas sosial budaya, Ambo di rumah berkomunikasi berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan Minang. Bunda dan Bapak alias selalu mengecek bahasa Minang. Supaya bisa bahasa Indonesia dan Minang, maka komunikasi dalam keluarga kedua bahasa itu selalu dipakai. Walaupun secara keseluruhan bahasa Minang itu belum bisa selancar nilai yang bisa, tapi paling tidak Ambo bisa mengerti bahasa Minang itu. Untuk mengenal adat budaya Minang aktif di Sanggar Rumah Gadang Group USA yang didirikan oleh kedua orang tua Ambo di tahun 2007. Ambo aktif sampai kini dan juga membantu sebagai pengajar seni budaya Minang di sanggar ini, baik tari, musik, maupun randai Minang yang dialognya menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia atau Minang, tapi diusahakan dicampur biar orang penontonnya masih ngerti ceritanya. Tujuannya untuk menarik masyarakat Amerika agar kenal dengan kebudayaan Minang. Dengan berjalannya waktu, pada waktu SMP bersama teman-teman seangkatan dengan Ambo ikut berlatih bermain randai maling kundang untuk tampil di American University. Perlahan-lahan Ambo mulai mendalami adat budaya Minang meskipun belum bisa mengerti secara dalam. Tapi bagi Ambo sangat suko benar. Melalui randai ini kedua orang tua menjelaskan apa itu randai, tapi masih susah untuk dimengerti secara keseluruhan. Tapi ada nilai moral yang dapat dipelajari dari cerita randai maling kundang tersebut, yaitu kita mesti menghormati orang tua kita. Dan sesama di SMA, Ambo kembali ikut bermain randai dengan judul Sabain dan Alwi. Pertunjukan ini dilakukan di Oneonta New York State University. Dalam masa proses latihan dan sampai pertunjukan, kedua orang tua Ambo menjelaskan detail story dan pelajaran apa saja yang diambil dari randai Sabain dan Alwi itu. Yang taruhnya ada hubungannya dengan tema dialog siang ini. Dan ketiga, dalam bidang akademis. Dari TK sampai SMA ada menempuh pendidikan di sekolah umum sama hal dengan anak-anak yang seumur lainnya. Karena sekolah umum tentu sekolah campur dan bebas. Waktu untuk kegiatan belajar seni musik di sekolah
Ambo memilih belajar biola. Pada waktu di SMP dan SMA, Ambo aktif ikut bermain orkestra sekolah dan beberapa kali dipercaya menjadi concert master atau pemain biola yang di paling depan. Dalam penampilan solo beberapa kali, Ambo memilih lagu Minang Gamat. Dalam penampilan solo beberapa kali, Ambo memilih lagu Minang Gamat. Kemudian dalam mata kuliah musik dunia, Ambo bikin presentasi tentang musik gamat. Sebagai tugas akhir mata kuliah musik dunia dengan hasil yang sangat memuaskan. Dalam prestasi akademik dari SD sampai sekarang, Ambo mencoba melakukan yang terbaik dan alhamdulillah hampir selalu dapat honor students. Adapun tantangan dan hambatan apa saja yang dialami agar tetap menjadi diri sendiri sebagai anak keturunan Minang yang menjalankan adat istiadat Minang sesuai falsafah adat kita ABS SPK. Di tengah gemuruh peradaban modern dengan segala pernak-pernik glamor adalah pertama, Ambo sebagai minoritas Minang dan Islam tentu fasilitas dan tempat untuk menjalankan ibadah sangat terbatas. Tidak seperti di Indonesia di sini, di mana masjid hampir di semua sudut gampang ditemui. Makanan juga ada salah satu hambatannya juga. Makanan halal juga tidak tersedia di semua tempat, hanya di tempat tertentu saja. Kadang kalau mau beli makanan kita selalu cek dulu ingredientnya apa saja, campurannya lain-lainnya. Yang dilarang adalah seperti yang terbuat campuran babi dan daging yang tidak diproses secara halal. Ketiga, jumlah teman muslim juga terbatas karena mayoritasnya memang non-muslim. Dan keempat, peer pressure dari lingkungan juga sangat kuat. Karena Ambo semenjak usia dini lebih banyak berinteraksi dengan pendidikan agama dan budaya Minang dari kedua orang tua di rumah, Bunda dan Papa selalu bilang kepada anak-anaknya bila ada tidak pada tempatnya, selalu mengikatkan bahwa kita ini orang Islam dan orang Minang. Kita tidak boleh mengikutinya seperti itu, tapi saling respect, saling hormat, dan saling toleransi. Alhamdulillah itu jadi pembeda jati diri kita dengan yang lain. Pelajaran di sekolah biasanya mulai pukul jam 8 pagi dan keluar pukul jam 3 sore. Dan waktu istirahat makan siang, Ambo tidak makan di kafeteria yang disediakan oleh sekolah. Ambo selalu bawa makanan sendiri dari rumah. Kedua orang tua selalu menyiapkan makanan dari rumah dan makan di sekolah. Ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dimakan tersebut adalah halal. Karena kita tidak tahu juga cara prosesnya yang makanan di sekolah. Memang makanan yang terbuat dari babi tidak ada di sekolah, tapi minyak atau campuran lain kita juga tidak tahu. Sementara pergaulan sesama teman di sekolah juga banyak tantangan sebagai minoritas non-white serta pula muslim. Terlebih lagi stigma terhadap Islam setelah 9/11. Tapi alhamdulillah di sekolah pengawasan terhadap bullying sangat ketat dan juga peraturan tentang hak asasi manusia berjalan. Ambo tetap saja merasa percaya diri dengan status dari anak imigran Islam yang berhijab, karena yakin Allah akan bersama kita. Alhamdulillah, Ambo sudah memakai hijab ini semenjak dari TK sampai saat ini. Bila keluar rumah, baik di sekolah maupun di tempat umumnya lainnya, nggak pernah lepas hijabnya. Di seluruh kegiatan Ambo tetap menjaga identitas sebagai gadis muslim, baik lagi main musik di konser orkestra maupun di kegiatan seni budaya Minang sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari dengan teman lainnya, Ambo tidak membatasi diri hanya kalangan muslim saja. Teman-teman Ambo juga banyak yang non-muslim, yang kulit putih maupun lainnya. Apalagi di kampus Ambo sekarang, American University, mayoritas mahasiswanya emang kulit putih. Namanya PWI atau institution yang emang mayoritasnya kebanyakan orang putih. Dalam pergaulan Ambo tetap menampilkan profesional, Sado sebagai pelajar dengan nilai keramah-tamahan ada orang Minang dan Islam. Alhamdulillah sampai saat ini semua tantangan yang ada bisa dilalui dengan baik. Kalau pengamatan Ambo selama ini untuk menghadapi dunia global itu tidak perlu merubah atau melepas identitas diri kita.
perbedaan itu adalah kekuatan kita sendiri. Contohnya, kalau aku mencoba mengopti cara hidup orang kulit putih di Amerika, aku akan kesulitan untuk berkompetensi dengan mereka. Karena mereka akan lebih paham dengan dirinya sendiri. Aku bukan mata biru, warna kulit juga berbeda, dan banyak lagi lainnya. Tapi kalau kita tetap jadi diri sendiri, tentu itu menjadi kekuatan kita sendiri. Seperti motto bela diri samurai Jepang mengatakan, kekuatan Anda adalah kelemahan, kelemahan adalah kekuatan Anda. Memang sulit untuk dicerna bahasanya. Ternyata dalam prinsip bela diri itu kita tidak boleh hanya berbangga dengan kekuatan kita saja. Justru itu titik lemah kita. Karena kita lupa ada kelemahan kita juga. Jadi dengan menyadari bahwa ada kelemahan, maka untuk menyempurnakan kekuatan itu perlu pertolongan Allah dalam segala kegiatan kita ini. Seperti tercantum dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di samping itu juga seperti cerita Ramgai Malikundang. Tentu teman-teman semua lebih paham jalan cerita ini daripada aku. Tapi Allah dapat mengambil hikmahnya karena peran orang tua kita dalam capaian diri kita seperti sekarang. Kalau kita durhaka, tentu akan ada balasan. Tapi kalau hubungan kita baik, tentu kita akan selalu dapat ridho dari orang tua kita, seperti yang disampaikan juga dalam hadis mengatakan dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Jadi di sini jelas semua langkah kita sebagai anak tidak lepas dari peran orang tua kita. Dalam agama diperintahkan untuk menghormati orang kita. Insya Allah segala persoalan hidup kita di luar bila mengikuti perintah agama dengan baik, kita akan selamat dunia akhirat. Baik tujuh pituah minat mengatakan hidup baraka mati beriman. Kalau diteliti lebih luas, sudah nyato berasal adat kita menyuruh kita dalam hidup iko agar berilmu untuk menghadapi dunia, matinya dalam iman seorang Islam. Baik tujuh banyak itu adat iko, kita menyampaikan bagaimana agar kita selamat dalam menghadapi dunia modern iko. Seperti pepatah iko, masuk kandang kambing membebek, masuk kandang kabau melenguah. Kalau ditelaah lebih dalam, masuk pituah itu adalah kita sebagai anak Minang, Iko diajarkan agar punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kita berada atau adaptation, dan kemudian kita adaptation menjadi unik kita sendiri tanpa merubah prinsip dasar kita. Iko dinyatakan pepatah kita lainnya adalah sekali ayat gadang, sekali tapi yang berubah. Perubahan itu adalah sesuatu keniscayaan. Tapi kehidupan kita sebagai orang Minang yang punya adat istiadat tidak boleh berubah. Nilai-nilai adat Minang tetap kita pakaikan di mana kita berada. Minang itu bukan hanya di ranah Minang secara fisik di Sumatera Barat misalnya, tapi lebih kepada falsafah atau juga mindset kita sebagai orang Minang yang kuat dengan ajaran ABSSWK. Siang di Patungke, malam di Kalipakalang. Adat yang indah lapang di paneh, indah lapuk di hujan. Sebenarnya adat istiadat itu up-to-date, tergantung kita cara melihatnya. Banyak ajaran adat kita relevan dengan perkembangan zaman, contoh semangat dalam berusaha dan berkehidupan. Sebenarnya sangat bersyukurlah semua bapak ibu yang masih tinggal dan dekat ranah Minang. Banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari dari mama dan buat kita di kampung. Ambo jauh dari ranah Minang, jauh benar. Namun demikian untuk Ambo sendiri belajar dan istiadat Minang sebagai jati diri juga terbatas. Tapi tetap semangat. Bila ada waktu senggang di luar kuliah, sering diskusi sama papa tentang adat Minang. Baik juga bila sempat pulang kampung seperti sekarang, selalu menyempatkan untuk belajar adat istiadat Minang dan juga berbagi. Seperti kita tahu, Amerika adalah negara imigran, penduduk aslinya adalah Native American. Secara umum, orang Amerika tidaklah punya kebudayaan sendiri, tapi kebudayaan mereka adalah yang diadopsi dari campuran berbagai
suku bangsa pendatang dari berbagai bangsa di dunia ini menjadi budaya mereka yang berorientasi materialistis. Melihat kondisi dan perkembangan yang ada di Amerika membuat Abo bertanya juga dengan diri sendiri. Kenapa mesti mengikuti budaya orang lain, sedang Abo sendiri juga punya budaya sendiri sebagai anak keturunan Mina. Di lapisnya masyarakat Amerika sebenarnya mereka sangat senang mengenal budaya bangsa lainnya. Kehidupan yang dinamis sebenarnya jadi peluang buat budaya kita menjadi bagian budaya yang berkembang di Amerika. Semua itu tentu bila kita tetap menjaga dan memakai identitas kita sendiri. Lestarinya budaya tergantung dari masyarakat pemiliknya. Motivasi berasal dari bahasa Inggris motion, artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motivasi secara umum adalah rangsangan atau dorongan atau pembangkit yang membuat manusia melakukan sesuatu. Motivasi bisa berasal dari orang tua, teman, pengalaman hidup di masa lalu, atau seseorang yang diidolakan yang paling kuat berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi berperan dalam tingkah laku atau tindakan sehari-hari. Motivasi dari dalam Islam ialah dorongan psikologis yang membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mencipta Allah alam semesta, dorongan untuk menyembah, meminta pertolongan, dan meminta segala sesuatu. Sebagai umat Islam yang paling tepat untuk dijadikan motivator ialah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah sosok paling sempurna untuk dijadikan panutan, sehingga tidak salah jika beliau diberi julukan uswatan hasanah yang artinya suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah contoh sosok motivator yang dapat menjalankan perannya sebagai rasul, kepala keluarga, pedagang, dan guru bagi segenap umat muslim tanpa menomor dan kan salah satunya. Maka patut jika kita menjadikan beliau sebagai motivator dalam beribadah. Contoh motivasi dalam Islam diantaranya ialah 1. Keinginan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. 2. Semangat dalam mendalami ilmu agama. 3. Bekerja keras untuk mendapat rezeki halal yang diridhonya. 4. Keinginan untuk terhindar dari sifat-sifat buruk. Dan 5. Motivasi memelihara diri dari kemusyrikan, kemunafikan, dan kekufuran. Motivasi selayaknya menjurus pada hal-hal yang baik. Tidak sesuai jika mencari motivasi untuk hal yang tidak diridho Allah. Karena motivasi berarti bergerak. Gerakan tersebut harus berupa perbaikan diri dan mencapai kualitas yang lebih baik sebagai hamba Allah. Motivasi dari ajaran adat Minangkabau. 1. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabe anak tenggiri. Ambeh bukan, prakun bukan, budi sakete rang haragawan. Makanya, dalam kehidupan bersosial, seseorang akan lebih dihargai oleh orang lain ketika segala perbuatan positif yang ia lakukan bisa memberi dampak yang positif pula terhadap orang lain, lingkungan, dan negara. Bakti seperti ini akan jauh dihargai daripada orang yang punya harta melimpah namun tak menyumbang di dedikasi apapun. 2. Bajalan paliharurah kaki, katato paliharulah lidah. Artinya, peliharalah kaki ketika berjalan, kendalikan lidah saat bertutur kata. Makanya, yang dimaksud memelihara kaki saat berjalan di sini adalah anjuran untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini. Jangan hanya melakukan segala hal yang kita menghadapi saja, karena setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Kesimpulannya adalah adat Minang dengan falsafah adat yang syarat bahasa kitabullah, syarat malato adat memakai alam perkembang jadi guru, merupakan jati diri generasi Minangkabau di masa Jawa Berado. Hidup dengan ilmu akan terasa lebih mudah. Hidup dengan seni akan terasa lebih indah, dan hidup dengan agama akan terarah. Ilmu modern memang perlu kita pelajari untuk
mempermudah hidup kita dalam segala hal. Sedang seni adalah untuk keseimbangan agar hidup kita tidak monoton, tapi yang sangat penting sekali adalah agama yang berfungsi seperti GPS untuk menuntun kita agar sampai ke tempat tujuan kita. Di berbagai kajian sudah banyak ulama menyampaikan fungsi agama dalam kehidupan kita. Kini tinggal kita untuk mengamalkannya dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Niatkanlah semua dari kegiatan kita sebagai ibadah karena perintah Allah. Cala Allah pajak pun ado, tinggal di bawah menyampaikan. Sara Allah adai pun ado, tinggal di kita memakaikan. Saat itu saja yang bisa Allah sampaikan pada kesempatan ini, dan tak lupa Allah ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Muhammadiyah Suara Network yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dalam usaha mengenal lebih jauh tentang minat Allah kepada Allah selama itu dengan berbagai kegiatan. Yang juga minta maaf kepada hadirin sadonyo dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah dari diri sendiri. Dan terakhir juga terima kasih sekali lagi Pak Fasti Jala dan Pak Jurnalis ini ada diaspora dan Universitas Yarsi atas kesempatannya. Kok ada jalan patah